Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada malam hari ini saya ingin menyampaikan mata kuliah promosi kesehatan dengan tema model promosi kesehatan untuk mahasiswa semester 2 di Sekes Bakti Mulia Pare. Untuk materi sebelumnya sudah saya berikan, ini saya persingkat ya Mbak-mbak semuanya. Nah, yang pertama yaitu apa itu promosi kesehatan atau promkes. Promkes adalah upaya untuk meningkatkan kesehatan individu dan masyarakat dengan memberikan informasi dan sumber daya yang diperlukan untuk membuat keputusan yang sehat. Nah, kemudian di sini kita akan membahas satu model promosi kesehatan, yaitu model Health Belief atau HBM, Health Belief Model. Model ini banyak menerangkan tentang faktor internal dari seseorang atau individu. Model ini dikembangkan oleh sekelompok psikolog pada tahun 1950 yang bertujuan untuk menjelaskan seseorang atau individu harus bisa mencegah dan melindungi terhadap suatu penyakit. Kemudian, Health Belief Model terdiri dari 7 variabel utama, yaitu yang pertama, kerentanan yang dirasakan, kedua, tingkat keparahan yang dirasakan, 3. Manfaat yang dirasakan, 4. Hambatan yang dirasakan, 5. Isyarat untuk bertindak, 6 atau 7. Self efficacy dan atau efikasi diri dan pengetahuan. Nah, ketujuh variabel ini akan kita jelaskan. Yang pertama yaitu kerentanan yang dirasakan, artinya yaitu suatu keyakinan individu tentang kemungkinan mereka untuk terkena penyakit atau kondisi kesehatan tertentu. Contoh, saya percaya bahwa saya berisiko terkena diabetes karena riwayat keluarga saya. Jadi yang dimaksud dengan kerentanan, artinya itu setiap individu pasti memiliki riwayat kesehatan sebelumnya. Suatu contoh yang berhubungan dengan kesehatan ibu dan anak. Suatu contoh misalnya ibu hamil. Seorang ibu hamil yang saat ini misalnya hamil anak kelima lebih atau kita sebut dengan grande multi, maka akan terjadi kerentanan, yaitu ibu hamil dengan kehamilan grande multi maka berisiko tinggi untuk terjadi perdarahan pada saat persalinan. Nah, kalau sudah ada kerentanan seperti ini, secara otomatis individu yang bersangkutan, misalnya ibu hamil dan juga tenaga kesehatan yang menangani ibu ini pastinya sudah menyiapkan langkah-langkah pencegahan supaya bagaimana nanti pada saat persalinan tidak terjadi perdarahan. Yang pertama misalnya dilakukan pemeriksaan minimal 6 kali selama trimester 1, trimester 2, dan trimester 3 atau selama 9 bulan kehamilan. Yang kedua, pastikan ibu hamil nantinya melahirkan di tempat fasilitas kesehatan yang sudah lengkap, di mana bisa menangani jika terjadi kegawat darurat, baik itu yang terjadi pada ibu maupun pada janin. Nah, itu yang dimaksud dengan kerentanan yang dirasakan. Nah, kemudian keseriusan yang dirasakan, artinya keyakinan tentang seberapa serius dampak dari suatu penyakit atau kondisi tersebut terhadap kehidupan mereka. Contoh, jika saya terkena diabetes, maka hidup saya akan sangat terganggu dan saya mungkin akan mengalami komplikasi serius. Nah, ini untuk kasus diabetes. Jadi yakin, jadi kalau sakit kencing manis maka akan terganggu hidupnya. Mungkin bisa diberikan contoh dengan kasus yang lain, misalnya suatu hal yang berupa keseriusan, misalnya hipertensi ya. Jika saya terkena hipertensi, maka hidup saya akan sangat terganggu dan saya mungkin akan mengalami komplikasi serius. Nah, maka dari keseriusan ini akan dibuat suatu langkah pencegahan bagaimana supaya tidak menderita atau tidak terjadi penyakit ini. Yang ketiga yaitu manfaat yang dirasakan, yaitu keyakinan individu bahwa tindakan tertentu akan mengurangi ancaman penyakit atau kondisinya. Suatu contoh, jika saya berolahraga secara teratur dan menjaga pola makan saya, maka dapat mencegah atau mengelola diabetes. Nah, ini suatu contoh. Jadi, setiap masalah kesehatan, maka kita akan membuat langkah-langkah dari mulai tadi, kerentanan, keseriusan, dan manfaatnya bagaimana. Seperti itu. Ini nanti bisa diberikan contoh dengan masalah kesehatan yang lain. Kemudian hambatan yang dirasakan.
Yang dimaksud dengan hambatan yang dirasakan itu apa? Yaitu suatu keyakinan tentang hal-hal yang menghalangi mereka untuk mengambil tindakan yang disarankan. Suatu contoh, saya merasa sulit untuk berolahraga setiap hari karena jadwal kerja saya sibuk. Nah, di sini kita bisa memberikan contoh yang lain, misalnya yang berhubungan dengan kesehatan ibu hamil, misalnya hambatan di mana seorang ibu hamil tidak bisa melakukan pemeriksaan rutin kehamilannya minimal 6 kali karena bisa dipengaruhi beberapa faktor, misalnya karena medan yang sulit untuk menjangkau di fasilitas kesehatan, misalnya yang tempatnya di daerah pegunungan. Kalau di Jawa Timur saya kira tempatnya mudah semua ya, akses menuju ke rumah sakit, ke puskesmas ataupun ke bidan itu mudah. Tapi berbeda kalau tempatnya itu di luar Jawa, misalnya di Nusa Tenggara Timur, kemudian di Papua mungkin. Nah, kalau di Kalimantan itu tergantung ya Kalimantan mana. Kalau Kalimantan pedalaman juga mungkin ada kendala. Nah, mungkin tidak hanya faktor itu saja, tidak hanya masalah infrastruktur ataupun transportasi, mungkin karena masalah finansial ataupun segi dari ekonomi dari keluarga tersebut, atau karena dari penentu kebijakan di dalam rumah tangga. Itu banyak hal yang perlu kita cermati. Kemudian yang keempat, isyarat untuk bertindak. Di sini maksudnya yaitu faktor eksternal ataupun internal yang memicu individu untuk mengambil tindakan terkait kesehatan. Contohnya, saya mulai berolahraga setelah dokter saya memberikan peringatan keras tentang risiko diabetes. Jadi di dalam kita memberikan promosi kesehatan ataupun himbauan ataupun informasi pendidikan kepada masyarakat itu, kita juga memberikan isyarat suatu masalah kesehatan akan bisa ditangani dengan cara yang lain. Nah, contohnya apa? Seorang ibu hamil, contoh ya untuk ibu hamil, seorang ibu hamil akan jika melakukan pemeriksaan minimal 6 kali, maka sedini mungkin akan diketahui jika ada masalah. Semakin dini diketahui masalah kesehatan yang dialami oleh ibu hamil, maka semakin cepat akan dilakukan penata laksanaan. Sehingga kalaupun terlambat, maka ya kita penanganan juga terlambat. Suatu misal contohnya, seorang ibu hamil ternyata kehamilannya letak sungsang. Nah, ibu hamilnya tidak pernah melakukan pemeriksaan ANC misalnya. Nah, tahu-tahu ibunya melahirkan di bidan. Nah, bidannya kan tidak tahu kalau ini sungsang. Nah, kalau tidak dari periksa sebelumnya, maka ini akan menimbulkan kesusahan bagi tenaga kesehatan yang menolong maupun dari ibu. Maka dari itu ibu-ibu semuanya dan mbak-mbak mahasiswa kebidanan diharapkan untuk lebih giat untuk mempromosikan masalah-masalah kesehatan ataupun informasi kesehatan yang penting yang bisa kita berikan kepada masyarakat, baik itu ibu hamil, ibu nifas, remaja putri, calon pengantin, lansia, remaja dewasa muda, dan masih banyak lagi. Dan yang terakhir yaitu efikasi diri, yaitu keyakinan individu terhadap kemampuan mereka untuk berhasil melakukan tindakan yang disarankan. Suatu contoh, saya yakin saya bisa menjalani diet sehat dan rutinitas olahraga meskipun ada tantangan. Jadi di sini efikasi diri ini sudah suatu hal kepercayaan diri, artinya sudah menerima informasi kesehatan yang diberikan bahwa oh, kalau saya melakukan hal demikian, misalnya dengan melakukan olahraga, maka saya akan terhindar dari penyakit tersebut. Ya, jadi contohnya, saya yakin saya bisa menjalani diet sehat dan rutinitas olahraga meskipun ada tantangan. Artinya, karena saya ingin sehat, ingin sembuh dari penyakit hipertensi misalnya, saya harus olahraga, saya harus diet ketat, maka kalau mau sembuh ya itu saya lakukan seperti itu ya teman-teman ya. Nah, kemudian yang terakhir, health belief model sering digunakan untuk merancang program-program promosi kesehatan dan intervensi yang bertujuan untuk mengubah perilaku kesehatan individu dengan memahami dan mengatasi keyakinan dan hambatan yang dirasakan oleh individu. Dan program tersebut dapat lebih efektif dalam mendorong perubahan perilaku yang diinginkan. Di sini contohnya untuk aplikasi, misalnya di sini saya berikan contoh tentang vaksinasi, di mana menggunakan model health belief model, yaitu untuk meningkatkan vaksinasi dengan menekankan risiko penyakit yang dapat dicegah oleh vaksin. Artinya yaitu kerentanan dan keseriusan yang dirasakan. Nah, untuk dari segi manfaat vaksinasi apa? Manfaat yang dirasakan kalau
ibu hamil ataupun bayi balita untuk mendapatkan vaksinasi itu apa manfaatnya. Kemudian mengatasi ketakutan akan efek samping atau biaya. Artinya di sini kita memberikan suatu penyuluhan bagaimana sih mengatasi ketakutan akan efek samping. Misalnya imunisasi DPT itu kan ada efek samping panas untuk bayi ataupun balita. Nah, bagaimana orang tua ataupun ibu itu tidak merasa khawatir bayinya nanti panas setelah mendapatkan imunisasi DPT? Maka kita berikan obat penangkal, yaitu kita berikan obat paracetamol atau antipiretik untuk mencegah panas pada bayi balita yang telah diberikan imunisasi DPT. Kemudian memberikan informasi yang jelas dan mengingatkan tentang pentingnya vaksinasi, yaitu arti dan isyarat untuk bertindak. Nah, di sini kita tahu bahwa di saat kita memberikan vaksinasi, maka kita disarankan untuk terus menggencarkan informasi pendidikan kepada masyarakat, kepada orang tua tentang pentingnya vaksinasi. Di mana contohnya pentingnya bayi kita berikan imunisasi Hb0. Tujuannya apa? Supaya terhindar dari penyakit hepatitis. Untuk BCG tujuannya apa? Untuk terhindar dari penyakit tuberkulosis, tetanus, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir yaitu mendukung keloyalan bahwa individu dapat dengan mudah mengakses vaksin, yaitu efikasi. Jadi artinya di sini orang tua sudah mulai loyal untuk datang secara sukarela dengan sukacita untuk mengimunisasikan bayi maupun balitanya ataupun ibu hamil untuk mendapatkan imunisasi TT. Nah, kurang lebih seperti ini materi yang saya sampaikan tentang heart belief model. Untuk materi berikutnya akan saya sampaikan tentang bagaimana aplikasi kita untuk menangani masalah kesehatan ibu dan anak dengan menggunakan metode heart belief model. Baiklah, terima kasih untuk Bapak semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.